Assalamualaikum, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita, channel kita, video konten kita itu bisa menghasilkan dolar yang bisa dirupiahkan. Bagaimana? Banyak saya lihat di luaran, channel-channel di luaran, atau sering saya melihat channelnya seseorang itu sudah banyak view-nya, sudah banyak subscriber-nya, tapi tidak menghasilkan dolar. Kenapa? Jadi sebanyak apapun view, sebanyak apapun subscriber, jika kita tidak tahu caranya untuk bergabung, untuk menghasilkan dolar, untuk bergabung ke YouTube, ke partner YouTube, ke Google AdSense, tidak akan menghasilkan dolar. Jadi kita harus tahu tata cara untuk konten kita, channel kita bisa menghasilkan dolar. Dan kenapa saat kita upload video itu saat publik, video-video kita harus sudah disetting atau biasa disebut SEO, Search Engine Optimization. Kenapa? Beserta penjelasannya. Makanya kita menjadi seorang YouTuber itu bukan hanya modalkan kemauan yang tinggi, tidak. Jadi harus tahu, harus mengetahui, harus punya wawasan, harus menggali ilmu tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang YouTuber. Agar kita tidak salah langkah, atau kita tidak kecewa, atau kita tidak kalau kita jalan itu kena lubang jeblok gitu. Agar kita jalannya lurus, baik-baik aja, lempeng, agar tidak ada kendala-kendala apapun, lancar. Makanya kita sebagai seorang YouTuber harus tahu agar video-video kita tetap lancar, dolar-dolar kita tetap lancar, dan konten-konten kita, channel kita tidak terhapus. Aduh, suara kucing kelai. Agar kita tidak kecewa. Jadi kalau ada kesalahan, kita re-upload, kita melanggar pedoman YouTube, itu YouTube bisa menghapusnya channel kita. Channel kita akan hapus jika sudah dapat teguran 3 kali. Tentu kita tidak ingin hal tersebut, kan? Ini juga dari pengalaman kisah nyata dari teman yang belum berpengalaman saat nge-YouTube, saat jadi YouTuber. Jadi asal pergerakan, asal berbuat sesuatu, dan akhirnya dia bermasalah dan kena masalah di tengah perjalanan. Bahkan sampai channelnya dihapus oleh YouTube karena sudah dapat teguran 3 kali. Jadi kita sebaiknya harus menggali, harus tahu. Sebagai YouTuber itu kita harus seperti ini, harus berbuat seperti ini. Seperti itu, agar tidak kecewa nantinya. Dan channel kita lancar sampai menghasilkan dolar.
kembali ke tema, bagaimanakah caranya agar konten channel kita itu bisa menghasilkan dolar? Dengan cara kita harus bergabung ke YouTube. Kita harus jadi partner YouTube. Kita harus bergabung di Google AdSense. Karena yang membayar atau yang mengeluarkan dolar tersebut adalah AdSense. AdSense memberikan sejumlah dolar itu ke YouTube. Dan YouTube membagikan itu ke kita. Dibagi dua. YouTube sebagian dan kita sebagian. Barangkali 50%. Jika kita tidak pernah menggabungkan jadi partner YouTube dan AdSense, maka sampai kapanpun kita tidak akan menghasilkan dolar dari YouTube dan dari AdSense. Ya bisa jadilah dapat karena kita view-nya udah banyak, karena subscribernya sudah banyak, kita dapat uang dari iklan. Maksudnya dari endorse iklan langsung, maksudnya dari endorse bisa jadi. Tapi kalau langsung yang jadi dari YouTube itu tidak akan pernah jika kita tidak menggabungkannya ke partner YouTube dan AdSense. Makanya kita harus menggabungkan channel kita ke partner YouTube. Kita harus jadi partner YouTube dan menggabungkan channel kita ke Google AdSense. Jadi Google AdSense itu yang mengelola tentang dolar, yang memberikan dolar, sekian dolarnya ke YouTube, itu Google AdSense. Jadi Google AdSense dari iklan kita, iklan-iklan yang sudah ditonton view kita, dihitung oleh AdSense, dan AdSense mengeluarkan sejumlah iklan atau hasil dari iklan tersebut dolar, itu diberikanlah kepada YouTube. Dan sama YouTube itu dibagi dua. Sebagian YouTube, sebagian kita. Ya barangkali 50-50, 50 YouTube, 50 kita. Seperti itu. Di situ baru kita akan menghasilkan dolar yang bisa dirupiahkan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak menggabungkannya sampai kapanpun, jadi tidak bisa. Karena saya bicara begini, saya dapatin dari channel di luaran, atau banyak kutemuin channel yang demikian. Sangat disayangkan kan? Bahkan karena gini, dia mungkin tidak tahu untuk bergabung ke belum paham untuk bergabung menjadi partner YouTube atau mengkaitkan dengan Google AdSense. Dan sepertinya terkadang malah saya lihat video-videonya itu, konten-kontennya itu asal dalam arti banyak pelanggaran. Bahkan saya lihat itu ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Contohnya backsound, bahkan dia pakai musik, terus hal-hal lain lah. Saya perhatikan itu tidak mengedepankan pedoman YouTube. Misalnya kita pakai musik sembarangan, yaitu diklaim kena hak cipta. Ya, klaim kena hak cipta itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar. Bisa menjadi masalah besar juga, bisa juga tidak. Maksudnya tidak terlalu besar gitu. Maksudnya begini, yang kena klaim hak cipta itu bisa aja channelnya itu lolos monetisasi.
Jadi bisa jadi lolos monetisasi, tapi untuk penghasilannya, untuk dolarnya itu diambil atau diminta oleh si empunya klaim hak cipta. Bisa 50-50, 50 yang punya hak cipta, 50 kita. Bahkan bisa langsung diambil semuanya 100%, tergantung manajemen yang memiliki hak cipta tersebut. Jika 100% diambil, kita dapat apa? Tentu kita dapat kecewa. Artinya, jerih payah kita tidak sesuai harapan kita. Karena sebagian atau bahkan semuanya yang kita hasilkan, dolar yang kita hasilkan, itu diambilnya oleh yang mempunyai klaim hak cipta tersebut. Dan itu secara otomatis, enggak bilang-bilang aku minta ya dolarmu ya, enggak pakai demikian. Jadi itu sudah peraturan dari YouTube, sudah prosedurnya itu udah langsung aja. Jika dolar itu cair, ya bisa jadi 50-50 ke kita, 50 ke yang punya klaim hak cipta 50. Dan bisa langsung 100% masuk ke yang punya klaim hak cipta. Tergantung manajemennya yang punya klaim hak cipta tersebut. Jadi kita kecewanya atau pembahasan berikutnya SEO, Search Engine Optimization. Kita sebagai YouTuber pemula atau sebagai seorang YouTuber harus tahu. Karena itu juga akan penting, akan membantu channel kita berkembang. Lebih berkembang dan mudah berkembang. Jangan kita tidak tahu caranya bagaimana channel kita berkembang. Kita harus tahu bagaimana channel kita itu bisa berkembang, antara lain dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh YouTube. Jalan-jalan maksudnya cara-cara yang sudah ditentukan oleh YouTube. Itu ada cara-caranya. Dan kita harus ikutin untuk agar video kita itu tetap cepat untuk berkembang. Jika kita sudah maksimal pakai SEO, kita sudah setting channel kita, video kita maksimal, tugas kita sudah bagus atau sudah lebih baik. Jadi kita tinggal serahkan rezeki semua itu dari istilahnya, kita tergantung rezeki kita. Sebagaimana rezeki kita. Kalau rezeki kita baik, bisa cepat berkembang atau viral. Untuk SEO, untuk setting, hasilnya itu tidak disetting hari ini langsung hari ini. Bisa minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tapi yang terpenting adalah kita harus sudah setting channel kita, video kita itu semaksimal mungkin, agar setelah diterima oleh publik, video atau channel kita itu udah benar. Tinggal nunggu rezeki kita lagi. Yang penting kita sudah usaha maksimal. Karena durasi, untuk penjelasannya lebih lanjut kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.